Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini dengan Bapak Agus Sucipto SPD MPD dari sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Wijaya. Pada kali ini saya sedikit mengganggu Bapak Agus ini untuk mewawancarai Bapak tentang pengambil keputusan yang didasarkan dengan nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak Agus Sucipto ini selaku kepala sekolah gitu dalam beberapa kasus gitu untuk bagaimana pengambil keputusannya gitu. Untuk yang pertama Pak Agus ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak Agus? Jadi gini Bu, di dalam sebuah ranah terkait lembaga, dalam hal ini kita bicara masalah satuan pendidikan, banyak sekali masalah-masalah yang muncul. Dan dalam hal ini karena kita sedang berdiskusi terkait dilema etika, bahkan ada yang bahasa rujukan moral. Saya melihat satu sisi bahwa dilema etika atau ini sebuah hubungannya dengan etik. Ini ada dua kacamata, dua teori dasar yang mendasari apakah ini dilema etika atau bukan. Yang pertama, karena kalau sudah dikatakan dilema etika, itu pasti akan terjadi di sini itu distorsi yang luar biasa di mindset kita bahwa secara etika itu benar, tetapi setelah dilakukan secara keprofesionalan di dalam hal ini adalah aparatur sipil negara, ini bisa salah. Nah, itulah yang kategori yang kadang-kadang paling sulit diselesaikan, yaitu yang disebut dilema etika. Dilema etika di sini nanti kita juga harus mengacu yang namanya dua teori kebenaran, Mbak. Ini kalau saya, karena untuk bisa masuk ke dilema etika atau tidak, itu tinggal nilai kebenarannya. Yang pertama, di dalam lingkungan pendidikan terutama, itu ada tiga tripusat pendidikan yang sama-sama memiliki kepentingan, juga sama-sama memiliki kemauan, dan sama-sama memiliki masalah yang berbeda. Tripusat pendidikan di sini ada sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. Ya. Padahal yang dinamakan dilema etika ini adalah ketiga ini misalkan sama-sama memiliki kepentingan, tetapi tidak bisa bersatu dan sama-sama benarnya. Maka caranya adalah kita lihat dari dua sisi. Kebenaran itu ada dua. Ya, menurut teori Abraham Maslow itu kan bahwa kebenaran itu ada dua. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran terkait hakiki, makhluk hidup yang berhubungan dengan Tuhannya dalam hal ini akhlak. Yang kedua adalah kebenaran di sini itu adalah kebenaran rasional atau yang disebut kebenaran empiris, yang model Aristoteles, Plato, itu kebenarannya semuanya menggunakan yang namanya teorinya itu adalah kebenaran empiris. Artinya di sini berbagai data. Kalau berbagai data itu di aparatur sipil negara seperti kita ini apa? Ya paling mudah aturan, regulasi. Kita sebagai aparatur sipil negara itu rule-nya seperti apa, mainnya seperti apa. Ya, nah untuk itu terkait dilema etika, maka silakan selesaikan dengan cara adalah kita mengadopsi dari dua kebenaran yang ada itu. Itu adalah dilema etika untuk mengidentifikasi seperti itu. Sedangkan kalau yang dimaksud dengan tujuan moral, kalau saya tadi kemarin melihat sekilas ini, tujuan moralnya di sini sama ya. Ketika kita juga menganut agama pun kita anut tujuan moral itu ada dua. Ya, yang satu adalah tujuan yang tidak baik, yang kedua adalah tujuan yang baik. Artinya, kalau tujuan moral di dalam sebuah kepemimpinan seperti ini, Pak, atau seorang pimpinan di sebuah lembaga, di situ ada dua macam. Ketika ada yang masukan, saya menyebut masukannya, bukan tujuannya. Ada masukan dari beberapa pihak untuk melanggar aturan. Ini adalah tujuan moral yang tidak baik. Terus yang kedua ada tujuan moral atau yang disebut dengan masukan yang untuk memenuhi regulasi kita sebagai ASN.
yang di dalam sebuah pendidikan seperti ini atau mau menjadi agen perubahan di dalam sebuah pendidikan, maka ini adalah saya sebut adalah tujuan moral yang baik. Jadi artinya kalau dilema etika itu sebetulnya sama-sama baik ya Mbak. Cuma di sini muncul masalah, gitu. Kenapa disebut dilema? Karena ada masalah. Masalah itu kalau ketika salah satu pihak tidak sesuai dengan harapannya. Nah, itu harus diselesaikan. Kalau yang tujuan moral ini sebetulnya lebih tergantung kepada keprofesionalan, ya, keprofesionalan seorang pimpinan dalam menentukan sebuah keputusan. Karena kan ada masukan dari paksi ini, tapi kita lihat dulu aturannya. Kalau tujuan moral itu yang terpenting adalah kita melihat rule, aturan, ya, jangan menggunakan perasaan. Jadi kuncinya adalah kalau di dilema etika itu lihat kebenaran hakiki dan kebenaran empiris. Kalau tujuan moral, itu penjenengan harus mampu memisahkan antara logika dan perasaan. Logika berarti masuknya ke aturan, gitu loh Mbak. Tapi kalau perasaan, nah ini kita lihat kepentingan apa dan sebagainya. Tidak boleh misalkan, wah ini aku dijak guru-guru ini, oleh guru-guru apa tersinggung, guru-guru nggak puas, itu jenenge pakai perasaan. Asalkan, nah itu yang disebut tujuan moral. Itu juga pendapat dari saya. Iya, luar biasa Pak Agus. Kemudian untuk yang berikutnya Pak Agus, selama ini bagaimana Pak Agus menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus itu di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sesuai pengalaman yang sudah kita lakukan ya. Jadi pengambilan keputusan yang berbasis ini saya jelaskan dulu bahwa seorang ditempatkan di suatu lembaga ini ada dua versi. Yang pertama ditunjuk sebagai pimpinan, tetapi belum tentu jadi pemimpin. Ada juga yang ditunjuk jadi pemimpin, tetapi tidak sebagai pimpinan. Jadi yang namanya pimpinan atau pemimpin itu tidak harus yang disebut kepala sekolah. Di sekolah itu ada biasanya juga individu yang bisa diposisikan sebagai pemimpin, walaupun beliaunya tidak ditunjuk sebagai pimpinan di sini. Jadi hati-hati untuk menyelesaikan dilema etika dibutuh seorang pemimpin. Ya, jadi itu. Nah, bagaimana cara mengambil keputusan dilema etika yang kita laksanakan? Ini saran saya ya. Ini nggak ditanya, hanya diskusi. Saran saya, selesaikan dilema etika itu dengan cara mendistorsi masalah itu menjadi bias supaya tidak memunculkan like and dislike dan tidak memunculkan sakit hati atau bagi yang nanti tidak terakomodir. Jadi saya sarankan setelah seorang pimpinan mengetahui sebuah permasalahan yang berbasis dilema etika, ini diidentifikasi dulu. Setelah diidentifikasi, lakukan program matrikulasi. Jadi, nah matrikulasi ini kan ada siapa Pak Bos? Matrikulasi ini justru melibatkan semua pihak, bukan pihak yang memiliki masalah yang masih terjadi dilema ini. Ya, baik itu 2 kelompok, 3 kelompok, kita berkelompok semua. Jadi populasi ini dilibatkan semua. Nah, kita matrikulasi. Jadi setelah diidentifikasi, kita matrikulasi semua mindsetnya. Karena apa? Kita harus berfilosofi dilema etika. Ini sama-sama baiknya, cuma caranya yang berbeda atau sistemnya yang tidak mengakomodir ini bisa jadi satu. Makanya satukan dulu aja, matrikulasikan visi misi dari 2 dilema yang ada ini, kan semuanya sama-sama menuju baik toh. Jadi dibuat piramida kebutuhan itu, di puncak kulminasinya ini kita jadikan matrikulasi, dinolkan semua bahwa semuanya itu baik, semuanya itu. Setelah itu di breakdown kepada sebuah coaching. Kalau saya menurut cerita sebagai seorang pimpinan atau pemimpin itu akan lebih mengenal melakukan coaching. Jadi coaching tentang pembiasan masalah ini sebenarnya, dan itu adalah masuk core inti dari sebetulnya masalah itu.
Jadi saya betulkannya yang diidentifikasi kalau saya setelah itu dimatrikulasi, setelah dimatrikulasi balik coaching, dikawal ya. Setelah itu barulah kita melakukan justifikasi, melakukan keputusan yang berbasis mengakomodir dari semua pihak. Salah satunya adalah yang ada yang dilihat, sehingga tidak memunculkan perasaan. Apakah termasuk itu juga merupakan ya Pak ya, pertanyaan berikutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang bisa jenengan lakukan selama ini, ya, langkah-langkahnya untuk di kasus itu biar istilahnya tidak memunculkan masalah baru kan gitu kan ya. Langkah-langkah jenengan apa Pak? Bisa jadi. Jadi kita mengambil keputusan itu tadi, langkah-langkah yang awal yang sebetulnya yang sampaikan tadi itu adalah sebuah SOP. Jadi kalau saya sarankan itu sebetulnya ya sistem operasional standar sih sebetulnya itu prosedur yang sangat standar untuk menyelesaikan semua permasalahan tidak hanya di dilema etika. Ya, cuma di dilema etika itu kenapa agak panjang? Itu karena memunculkan tadi perasaan tadi. Ya, karena ini sama-sama benar nggak ada yang dibela. Ya, jadi kita harus tetap melakukan sebuah langkah-langkah yang menyebabkan dari yang bermasalah itu tidak merasa diselesaikan. Itu kuncinya tadi. Ya, jadi yang terpenting adalah sekali lagi saya ulangi, langkah-langkah penyelesaian masalah itu harus mendengarkan dari semua pihak, yaitu yang saya sebut tadi mengidentifikasi masalah dulu. Setelah diidentifikasi masalah itu baru kita melakukan matrikulasi tadi atau yang penjernihan. Ya, jadi kalau orang itu kalau emosi adalah ya tidak cocok gitu, jangan diberikan sebuah perlawanan, dijernihkan dulu dan semuanya diwadahi. Ya, setelah diwadahi baru diberi ke bawah yaitu coaching tadi, bahwa pimpinan harus menguasai artefak ataupun fase-fase yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu Guru tadi. Hati-hati, you must be careful, but justifikasi hati-hati ketika mengambil keputusan. Sangat kalau tidak hati-hati bisa bermasalah. Kemudian malah nanti menimbulkan masalah. Iya, jadi harusnya selesai malah tambah menimbulkan lagi ya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Jadi hal aspek yang saya rasakan paling efektif pertama, kita tidak boleh like and dislike. Jadi kita harus mendoktrin pada diri kita dan semua warga tidak boleh mendahulukan like and dislike. Satu. Yang kedua yaitu aspek tentang profil pelajar Pancasila. Artinya yang paling efektif itu adalah karena kita ini adalah warga negara Indonesia dengan dasar Pancasila. Di situ ada yang namanya musyawarah untuk mufakat. Makanya saya tadi menyebutkan itu di matrikulasi itu tidak hanya orang semua. Ketika di forum itu nanti pengambilan keputusan terbesar adalah itu, maka kita kembalikan ke saya. Ideologinya adalah Pancasila. Jadi mufakat untuk mencari kebenaran, mufakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara dimusyawarahkan. Itu jadi aspek yang paling efektif itu sementara itu Mbak. Terus yang berikutnya kita tadi yang saya menyebut di matrikulasi tadi, karena kita ingat Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan. Jadi kita masuki di dalam religiusnya, semua kita tarik tentang kebenarannya. Karena kita kan kadang tidak tahu sebetulnya ini benar atau salah itu tidak ya. Tetapi kalau setelah kita tarik semua ke satu, yang hakiki tadi yaitu tentang Tuhannya, baik itu agamanya apapun yang dianut, pasti ketemu Pak. Di situ nilai kebaikan. Jadi aspek yang pertama adalah satu yang tidak boleh. Ya, yang kedua musyawarah mufakat. Ya, terus yang ketiga itu tadi hargai perbedaan. Itu yang paling efektif untuk mengambil keputusan baik dilematika ataupun yang lain. Ya. Kemudian selanjutnya Pak, dalam pengambil keputusan pasti jenengan menemui beberapa tantangan gitu Pak. Kira-kira hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam
kasus dilematika Pak? Ya. Yang terakhir itu Mbak, yang saya selalu concern ya, karena memang itu merupakan beban bagi diri saya sendiri selama saya jadi ditunjuk sebagai pimpinan di sekolah, bahwa penyelesaian masalah dilema-dilema, terutama di dilema etika, itu yang menjadi masalah tantangan saya itu adalah 3 hal ini, yaitu yang disebut tripusat pendidikan yang diajarkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu ya. Yang pertama itu kepentingan dari sekolah, kepentingan dari keluarganya, yang terakhir kepentingan dari masyarakat ini. Sampai detik ini saya masih menemui banyak sekali penyelesaian yang terkait dilema etika ini yang belum bisa maksimal. Artinya apa? Yaitu paradigma yang ada di masyarakat dan di keluarga dan di sekolah itu akan tidak sama. Ya, karena banyak sekali masyarakat dengan keluarga ini, kalau di bahasa Jawanya, wis mongso borong sekolah, begitu kan? Iya. Begitu juga yang di sekolah ini belum mau mengubah paradigma lama di dalam masuk ke paradigma baru di dalam kurikulum Merdeka ini, bahwa sekolah ini bisa eksis, bisa akan terbantu untuk hasil belajar dari anak-anak. Ini harus ada dukungan dari ini. Nah, jadi pengambilan keputusan yang sekarang ini masih berbasis dilema etika itu adalah ketika kita mengambil keputusan yang mengakomodir dari 3 pihak, karena kepentingannya berbeda-beda. Itu jadi tantangan Pak. Tapi makanya dengan kurikulum Merdeka ini saya semakin terpacu untuk melakukan ini kolaborasi dengan pusat pendidikan, karena selama ini terus ini yang menjadi masalah ya di dilema etika. Karena pada bener ya, karena orang tua pengennya anak ini belajar sambil sekolah, sekolah sambil bekerja, sekolah sambil berolahraga, sekolah sambil seni. Tapi di sini kan nggak bisa menerima di sekolah. Ya, fokus belajar saja. Ya, tahunya kan hanya ini saja. Nah ini padahal jelas sebenarnya guru ini profesional, mengajar, mendidik, bahkan sampai melakukan fasilitasi sampai anak ini capai cita-cita. Bener ini. Tapi masyarakat ini juga bener, keluarga juga bener, dan gitu loh. Nah ini yang sampai detik ini saya menjadi tantangan juga, dan itu asik banget. Iya. Jadi saya tantangan memang ada pada internal dan eksternal ya Pak ya. Internal mungkin internal dan eksternal ya. Iya. Dari dalam pihak sekolah, yang eksternalnya dari keluarga kita sendiri dan masyarakat tentunya. Kemudian apakah panjenengan Pak Agus ini memiliki sebuah jadwal gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya ada masalah, terus kemudian Pak Agus langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya, atau mungkin ada prosedur untuk menyelesaikan masalah itu Pak Agus? Baik, saya jawab Pak terkait itu untuk diskusi itu. Ini juga berlaku untuk semua pimpinan. Saya berharap semua pimpinan sudah menyadari ya, prosedur-prosedur dalam penanganan sebuah masalah itu yang pertama adalah dilema etika ini. Jadi di sekolah, untuk ini saya hanya bicara di sekolah, bahwa di sekolah ini seorang pimpinan itu harus mengakomodir dari beberapa aspek. Salah satunya adalah kompetensi profesional guru, ya, ada kompetensi pedagogik dari guru, sosial dan kepribadian. Nah, ini yang mengacu di dalam dilema etika itu bisa dari ranah 4 ini kan. Nah, untuk itu kepala sekolah atau dalam hal ini pimpinan di satuan pendidikan, dilema itu jangan ditunggu. Jadi untuk menyelesaikan dilema etika itu kita jadwalkan, yaitu yang kalau lebih familiarnya atau lebih famous-nya itu biasanya seorang kepala sekolah melakukan supervisi gitu ya. Supervisi itu dijadwalkan, baik itu dalam 1 semester sekali atau 1 tahun sekali, yang terkait tidak hanya di pedagogiknya saja, tidak ke profesionalnya saja, tetapi juga ke kepribadian dan sosial ini yang kadang-kadang memunculkan dilema etika. Nah, itu dijadwalkan. Jadi semua Bapak Ibu guru memiliki kesempatan untuk dilakukan supervisi. Jadi tadinya gitu. Dan di luar itu supervisi kan ada 2 Pak. Jadi supervisi akademis yang mengacu dari 4 kompetensi guru. Kepala sekolah juga harus mengadakan supervisi
supervisi klinis ya. Jadi supervisi klinis ini ibaratnya seorang kepala sekolah ini seperti seorang dokter gitu ya. Klinik tadi membuka klinik yang klinis ini tidak terjadwal. Artinya apa? Ya, sedeta bisa bahkan sampai 24 jam bisa melalui via telepon, baik itu sinkronus maupun asinkronus ya dengan kepala sekolahnya, bahkan juga pendampingannya bisa simetris sampai asimetris kepala sekolah itu ya, cara langsung dan tidak langsung kan Mbak, kan kadang-kadang melaksanakan. Nah, itu yang disebut dengan supervisi klinis. Jadi tidak menunggu terjadinya dilema yang ada terus baru diselesaikan begitu, tidak, tetapi kita menganalisis kalau ini, ini potensi terjadi dilema etika, itu sudah ditangani dengan SOP yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai istilahnya kalau kebakaran itu api sudah besar baru diselesaikan. Itu teknik-teknik, dan saya berharap itu nanti diterapkan angkatan penjenengan ini yang nanti suatu saat harus menggantikan kami-kami yang sudah usul ini, yang sudah awet-awet dan lain-lain. Iya. Ya. Jadi ada jadwal khusus, ada yang segera diselesaikan gitu Bapak J. Kemudian dalam menangani atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika itu, apakah Bapak ini ada dibantu oleh seseorang atau mungkin faktor-faktor yang misalnya mempermudah Bapak untuk membantu dalam mengambil keputusan itu Pak? Hari ini saya menyarankan kalau sudah menjadi seorang pemimpin atau pimpinan pengambilan keputusan, jangan melibatkan beberapa orang tertentu ya, karena khawatir kalau kita nanti mengambil keputusan itu atau dengan melibatkan beliau-beliau yang mungkin dianggap memiliki kemampuan, memiliki background, bahkan dari ini kan dari internal bisa dari eksternal, itu tolong tidak, karena kan tadi saya selalu di awal mengatakan bahwa penyelesaian ini tidak akan menjadi masalah. Itu salah satu faktornya adalah tidak boleh like and dislike, sehingga pengambilan keputusan itu akan lebih efektif ketika itu adalah men-setting kita adalah dari kita sendiri, melibatkan seluruh warga tanpa tanda petik, dan justifikasinya goal akhirnya adalah untuk kepentingan bersama. Itu Mbak, jadi tidak melibatkan dari beberapa orang atau apa. Beda dengan untuk memenuhi target keprofesionalan visi sekolah, kita kerjasama. Tetapi kalau sudah masuk ke dilema etika, karena tadi saya sebut hati-hati kebenarannya itu kalau dilihat dari kacamata yang ini bisa salah, kalau kacamata ini jadi benar, maka kita tidak boleh melibatkan siapapun. Iya. Jadi istilahnya setelah bermusyawarah itu pemangku kebijakan ini mutlak itu Pak ya untuk mengambil keputusan gitu ya. Jadi tanpa ada bantuan orang lain, karena dikhawatirkan kalau menimbulkan masalah gitu. Atau belum-belunan ya Pak. Iya Pak, ini terakhir Pak dari saya, dari semua yang telah Bapak sampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa sih Pak yang bisa dipetik dari pengalaman panjenengan untuk mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Sama. Jadi yang pertama saya titip kita harus berhati-hati untuk mengambil keputusan, karena keputusan itu tidak untuk kepuasan semua pihak. Jadi dari pelajaran yang kita rangkum dari yang sudah kita bicarakan ini ya, bahwa yang namanya kebenaran itu tidak boleh dilihat dari satu aspek. Terus yang kedua, pengambilan keputusan itu tidak boleh berbasis suka dan tidak suka. Dan yang ketiga, sekali lagi saya titip bahwa penyelesaian masalah ini tidak untuk kepuasan semua pihak. Kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki landasan tadi Pancasila, ideologi kita Pancasila, mufakat, musyawarah untuk mufakat, dan kebinekaan itu memang ada, ya kan ya. Tapi setelah kita mengambil keputusan dengan sumber itu harus kita tahu. Terima kasih banyak Pak Agus atas jawabannya yang sungguh luar biasa. Semoga nanti menjadi pencerahan bagi saya. Akhirnya bisa istilahnya melihat dari jawaban Pak Agus ini untuk saya sebagai renungan gitu. Apakah ini bisa saya laksanakan atau mungkin ada sedikit perkembangan agar kadang setiap tahun atau masa demi masa pasti ada perubahan ya Bapak. Tapi harapannya memang
memang pengambil keputusan alangkah baiknya memang harus dimusyawarahkan dan hanya pimpinan tertinggi atau pucuk juga yang misalnya mengambil keputusan dengan tepat. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Sucipto atas waktu dan kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.